kita lanjutkan untuk manajemen pemasaran jasa. Nah, jadi di dalam pemasaran, ya, terutama pemasaran jasa, ada hal yang paling penting di dalam proses pemasaran, yaitu adalah produk itu sendiri. Dan produk jasa itu merupakan produk yang gimana ya, sedikit unik. Kenapa demikian? Yang dilihat itu bukan tentang produk jadi, ya, tapi adalah perusahaannya. Ya. Contoh ketika kita mau melakukan order ojek online. Nah, ada yang lebih memilih Gojek, ada yang memilih Grab, ada yang memilih Maxim. Itu bukan hanya tergantung dari produknya, yaitu pelayanan saja, tapi mereka juga melihat value dari perusahaan. Salah satu hal di dalam bisnis jasa yang membuat value itu tercipta, itu adalah dari organisasinya sendiri, yaitu dari visi, misi, dan juga adanya tujuan organisasi. Jadi kalau berupa produk jasa, produk jadi itu lebih ke kita mudah mengidentifikasi produk yang enak seperti apa, produk yang bermanfaat seperti apa. Tapi kalau di jasa itu berbeda. Maka kita juga perlu memahami bagaimana membuat suatu visi dan juga misi serta tujuan organisasi. Nah, jadi kenapa tercipta adanya visi dan juga misi? Karena adanya perusahaan atau bisnis tentunya tidak hanya diciptakan hanya 1 atau 2 tahun berkembang lalu dimusnahkan. Nah, ada juga perusahaan sih yang seperti itu. Jadi mereka buka bisnis terus 1 tahun 2 tahun untung di likuiditas atau dibangkrutkan, itu pun juga ada. Biasanya itu perusahaan-perusahaan MLM. Nah, kan ada banyak tuh perusahaan-perusahaan yang MLM yang menawarkan untung besar, tapi itu tidak bertahan lama, itu pun juga ada. Nah, tetapi perusahaan yang pada umumnya ya itu punya rencana strategis berupa yang berupaya membawa organisasi pada 5, 10, 20 tahun mendatang. Karena pada faktanya 100 bisnis ya, 100 bisnis yang tercipta di setiap tahun itu 5 tahun pertama itu yang bertahan itu tidak lebih dari 50%. Ya. Yang bertahan sampai 10 tahun itu pun tidak sampai 30%. Bahkan yang bertahan selama 20 tahun itu tidak sampai 10%. Nah, kenapa demikian? Karena perbedaan dari rencana strategisnya. Ya. Jadi berpikir strategis akan membuka wawasan jauh ke depan dan tidak terjebak pada suasana hari ini atau hari kemarin. Diperlukan sebuah barometer atau penunjuk arah organisasi di mana hal itu akan nampak jelas tertuang dalam visi, misi, dan juga tujuan organisasi. Nah, lagi-lagi ini masalah tentang mindset. Ya, jadi tentang bagaimana cara berpikir seseorang. Nah, kalau dalam bisnis jasa itu lebih ke ketika kita berpikir jauh ke 5, 10 atau 20 tahun ke depan, kita tidak akan terjebak dengan untung yang besar. Ya. Jadi kalau di bisnis jasa itu tidak akan terjebak ke untung yang besar. Ya. Jadi ketika untungnya besar di awal itu tidak akan bertahan lama. Tapi ketika kita berfokus pada pelayanan yang baik, maka kita berorientasi pada customer, maka itu akan membuat bisnis kita menjadi lebih awet. Dan ini pun di dalam proses perancangan visi, ya itu pun akan membuat kita itu tidak terjebak hanya pada saat ini, hari ini. Ya, karena apa? Karena kita akan berpikir, oh hari ini memang lagi di bawah. Mungkin 5 atau 10 tahun atau 20 tahun ke depan, itu pasti akan berubah. Tidak mungkin selamanya kita akan berada di zona ini. Ya, seperti itu. Maka ketika teman-teman masih ada di bawah, itu tetap optimis, tetap berpikir, oh 10 tahun lagi pasti, 5 tahun lagi pasti akan berubah. Ketika 5 tahun lagi tidak berubah, oh mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun. Ya, dan selanjutnya. Tetapi kembali lagi adalah ketika kita punya cita-cita besar, mimpi besar, itu pun akan menjadi kenyataan ketika kita memang benar-benar fokus pada tujuan tersebut. Visi itu adalah cara pandang yang menyeluruh
dan futuristik terhadap keberadaan organisasi. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, di mana visi menjawab pertanyaan seperti apakah sosok organisasi pada 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Nah, terus kalau diimplementasikan pada diri kita apa? Nah, kita berpikir, ya, kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu kita akan menjadi seperti apa? Kita menginginkan hal yang seperti apa? Nah, jadi ketika kita sudah berpikir nih, membayangkan, oh kita nanti 10 tahun ke depan itu akan memiliki bisnis yang besar, yang memiliki omset 1M, 10M, 100M. Kita pun akan termotivasi ketika kita ingin melihat kita berada di puncak, maka usaha kita saat ini itu harus lebih besar, harus membuat diri kita itu menuju ke sana. Meskipun itu adalah sesuatu yang kecil, maksudnya adalah perbuatan yang kecil. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika bangun tidur, itu kita langsung bangun aja tanpa memperhatikan kasur kita. Kita perbaiki pelan-pelan, kita tata dulu sebelum kita meninggalkan kasur, kita rapikan dulu, kita tata dulu, baru kita meninggalkan kasur. Itu merupakan salah satu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ya, jadi kita perbaiki pelan-pelan. Kelihatannya sepele, tetapi itu akan membuat diri kita akan berubah. Oh, hari ini saya berubah ini. Nah, hari ini saya berubah ini. Nah, seperti itu. Jadi cara pandangnya, oh saya pengen jadi bos. Maka kita mulai dari sekarang itu harus berusaha untuk merubah diri kita agar menjadi lebih baik. Nah, itu adalah visi, cita-cita tinggi. Cara dari visi itu adalah berorientasi pada masa depan. Jadi kita melihat, membayangkan, menginginkan itu ke masa depan. Oh, kita ibaratnya itu kalau kita bisa memutar waktu, kita akan menuju ke masa depan itu 5 atau 10 tahun itu kita ingin seperti apa. Ini kita bentuk dari hasil 5 tahun sebelumnya. Coba bayangkan teman-teman, mungkin teman-teman secara dasar dari itu pernah menginginkan posisi saat ini 5 tahun yang lalu. Pasti akan ada hal yang terjadi saat ini yang 5 tahun yang lalu teman-teman menginginkan. Nah, maka 5 tahun ke depan itu bukan kita jalani aja, bukan, tetapi adalah apa yang kita inginkan 5 tahun sebelumnya. Ya, seperti itu. Maka ketika kita membuat visi atau cita-cita, kita tidak dibuat berdasarkan kondisi atau tren saat ini. Tidak hanya ikut-ikutan saat ini, oh saya pengen ini, saya pengen ini. Enggak, tapi kita memikirkan kita ingin jadi apa 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Karena kita menginginkan sesuatu itu kan nggak bayar. Kita punya menciptakan sebuah misi itu kan kita tidak bayar. Kita hanya perlu bertanggung jawab atas cita-cita tersebut. Nomor 3 adalah mengekspresikan kreativitas. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa teman-teman praktekkan juga, yaitu mengekspresikan kreativitas. Oh, saya pengen punya mobil bagus, pengen punya rumah bagus, pengen punya penghasilan yang bagus, pengen punya pasangan yang setia, dan lain sebagainya. Itu pun ketika kita terjebak di kondisi saat ini, apa mungkin seseorang yang seperti ini itu bisa mewujudkan cita-citanya? Kita tidak bisa melihat seperti itu, tetapi kita bebas mengekspresikan. Karena investasi terbesar yang teman-teman miliki itu adalah di masa muda. Di masa muda ini, kita bebas untuk melakukan atau menginginkan sesuatu. Maka ketika teman-teman, oh Pak, saya itu kalau membayangkan tuh nggak bisa Pak. Kalau saya itu orangnya tidak bisa membayangkan. Ketika saya memejamkan mata, terus saya membayangkan tuh nggak keluar apa-apa Pak. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, teman-teman bisa menuliskannya atau mencetak di dalam bentuk gambar. Oh, saya pengen mobil yang seperti ini. Oh, saya pengen pergi haji, pengen pergi umroh, pengen apa namanya membangun rumah 3 lantai, pengen punya kantor 10 lantai dan lain sebagainya. Bisa teman-teman print. Untuk apa? Untuk membangkitkan kreativitas kita. Yang keempat adalah berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Nah, ini hal yang bisa teman-teman praktekkan juga, yaitu adalah ketika kita memiliki visi dan misi, itu bukan hanya tentang memikirkan tentang diri kita. Kalau hanya memikirkan tentang diri kita, maka kita akan mudah sekali untuk menunda atau meng-cancel impian tersebut atau visi tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau dengan diri kita gitu kita terlalu menyepelekan, oh nggak apa-apa wes,
oh nah, besok juga bisa, oh besok juga bisa. Tapi ketika kita berpikir untuk banyak orang, untuk keluarga yang dicintai, untuk orang yang disakasihi, untuk orang yang disayangi, untuk masyarakat luas, itu akan ada energi besar yang masuk ke dalam diri kita. Oh, ternyata hidup saya itu tidak hanya untuk diri saya, tapi saya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, seperti itu. Yang kelima adalah memperhatikan sejarah, kultur, dan memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai organisasi meskipun ada perubahan yang terduga. Ini pun juga bisa menjadi acuan. Jadi kita mau menjadi seperti apa, kita bisa melihat 5 orang terdekat kita. Kalau 5 orang terdekat kita itu adalah karyawan, maka kita akan jadi karyawan. Bagaimana cara merubahnya? Oh, saya pengen jadi pengusaha, pengen jadi bisnismen. Maka kita harus mencari 5 orang yang bisa menjadi inspirasi kita, ya seperti itu. Di perusahaan pun juga sama, ya. Jadi ketika kita mau membuat organisasi, maka kita harus melihat dulu sejarahnya seperti apa. Sejarah terbentuknya perusahaan itu seperti apa, itu juga dasarnya seperti apa, itu harus tergambarkan. Yang keenam adalah mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota lembaga. Nah, jadi visi itu harus mampu menggerakkan diri, menggerakkan orang lain, dan juga menjadi lebih terpacu. Jadi ketika teman-teman saat ini contohnya gajinya 5 juta. Kalau kita menaikkan hanya contohnya 7 juta, oh, saya pengen hanya 7 juta. Itu akan mudah sekali untuk apa ya? Menunda, mudah sekali untuk tidak melakukan. Tetapi ketika kita paksa, oh saya pengennya itu gajinya 50 juta, maka kita akan bekerja lebih besar lagi, mengeluarkan potensi-potensi yang mungkin belum keluar ketika kita hanya memikirkan, oh ini tanggal tua, oh ini tanggal muda, dan seperti itu. Tapi kita punya impian besar, ya. Jadi kita punya, ketika dalam satu organisasi kita punya tujuan yang besar, maka kita akan terpacu untuk melakukannya. Nomor 7, memberikan klarifikasi bagi manfaat lembaga serta tujuan-tujuannya. Ini pun juga penting, bahwasanya ketika kita memang sih kita bebas untuk menentukan visi, tetapi kita buat visi yang masuk akal. 50 juta kan juga banyak orang-orang yang sudah memiliki penghasilan 50 juta ke atas, itu kan juga ada. Itu pun juga mungkin. Yang kedelapan adalah memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi pada lembaga. Yang kesembilan adalah menggambarkan keunikan lembaga dalam kompetisi serta citranya. Yang ke-10 bersifat ambisius serta menantang segenap anggota lembaga. Jadi ketika kita menentukan visi itu memang harus kelihatan ambisius, ya, kelihatan besar, kelihatan tidak mungkin. Tetapi ya tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Ketika kita mau berusaha, itu syarat visi. Berikutnya adalah syarat-syarat menyusun visi. Ya.